pajak itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab DPR, bukan tanggung jawab masyarakat, tapi semuanya bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Guna pajak ini ketika terkumpul akan kembali kepada program masyarakat. Bisa melalui beasiswa, bisa membantu fakir miskin, anak terlantar, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lagi di bawah. Dengan cara apa? Diberikan subsidi usaha, buka UMKM. Ini kan menolong banget ini. Maka kalau nggak tertib bayar pajak, kasihan mereka ini nggak dapat support. Betul. Maka yuk bayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower. Selamat datang kembali di podcast Suara Rakyat. Yang pada episode kali ini saya Yuri Sabrina. Yang pasti nggak sendirian. Saya bersama dengan Mas Muhammad Asari SHI MM, yaitu selaku anggota DPRD Jawa Timur Komisi C. Selamat datang Mas. Iya, sama. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Jadi pada episode kali ini saya akan membahas tentang warga patuh negara untung, jadi insentif pajak dan digitalisasi layanan di Jawa Timur bersama dengan Mas Asari ya, saya panggilnya ya. Siap. Nah, kalau ngomongin soal pajak nih, kan warga itu harus taat membayar pajak ya. Yeah. Ada warga yang patuh membayar pajak dan mereka ini merupakan kekuatan ekonomi daerah yang sering dilupakan dan terlupakan. Tapi gimana sih kalau semisal kepatuhan itu diberi apresiasi? Kita akan ngobrolin Empower ya, bagaimana digitalisasi dan insentif bisa membalik wajah pajak yang dulu bikin males, malah jadi bikin semangat. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas tentang mengubah wajah pajak antara ketakutan dan kepercayaan. Yang pertama yang saya mau tanyakan ke Mas Azhari nih ya, menurut Mas Azhari sendiri, masyarakat kan masih banyak yang kayak males bayar pajak gitu ya Mas ya. Pajak daerah secara rutin, entah mobil, entah PBB dan lain sebagainya. Itu kenapa sih? Iya, terima kasih. Ada banyak unsur, banyak beberapa hal ya. Kenapa masyarakat itu masih banyak yang enggan untuk bayar pajak. Yang pertama soal dari sisi masyarakat dulu. Masyarakat mungkin yang pertama, ya namanya orang, kadang itu lalai, ya di saat waktu jatuh temponya lalai. Yang kedua, masyarakat itu condong pada ada suasana yang nggak memungkinkan untuk dia bayar. Misalnya keterbatasan duit misalnya ya kan. Jadi dia ingat, tapi ketika itu mau bayar ada kebutuhan lain. Gitu. Ya. Nah, ada juga di sektor masyarakat ini, masyarakat memandang bahwa sementara ketika saya bayarkan pajak, saya belum merasakan dampak apa sih untuk saya gitu kan. Nah, kemudian sisi dari pemerintahan. Nah, ini mungkin kurang sosialisasi, mungkin kurang mengingatkan sehingga cenderung ada kemalasan. Yang jelas di antara dua sisi ini, antara masyarakat dan pemerintah, saya kira perlu sama-sama bertanggung jawab bahwa satu sisi pemerintah itu mengelola sekaligus memungut pajak, satu sisi sebagai masyarakat bahwa wajib saya ini warga masyarakat wajib bayar pajak. Nah, kesadaran penting itulah yang kemudian mestinya sama-sama kita harus memahaminya. Gitu Mas. Tapi kalau misalkan boleh tahu di lapangan Mas Asari sering nemu nggak sih keluhan-keluhan yang paling sering diceritakan atau dikeluhkan sama warga soal proses bayar pajak, ada nggak Mas? Kalau bayar pajak sementara ini yang saya amati kemudahan ya. Jadi kemudahan itu belum diberikan pemerintah seluas-luasnya. Kadang bayar pajak harus berbelit ke kantor desa dulu, kemudian diuruskan ini. Ya, mestinya kan tinggal bayar, kasih kwitansi, selesai. Tapi ini kadang masuk ngurusin ini, ya itulah lah yang kemudian harus kita sama-sama diperhatikan. Gimana solusinya agar kemudahan-kemudahan itu bisa diberikan kepada masyarakat. Tapi ada beberapa marketplace ya yang dia itu memberikan pelayanan untuk warga kita bisa membayar pajak dengan mudah. Ada beberapa marketplace itu. Menurut Mas Asari sendiri gimana? Saya kira itu menjadi bagian dari solusi alternatif ya. Ini juga banyak cara, misalnya lewat, mohon maaf nih, yang sudah kerjasama misalnya Bank Jatim, itu sudah lewat
beberapa desa. Ada juga lewat pintu Indomaret, Alfamart, termasuk Marketplace, boleh lah itu semua. Itu sebetulnya untuk apa? Untuk memudahkan para wajib pajak untuk membayar. Gitu, Mbak. Kira-kira pernah tahu nggak sih trauma atau citra buruk pajak yang belum dipulihkan? Pernah lihat nggak sih, Mas? Atau tahu langsung mungkin? Sempat ada wacana kalau memang pajak ini kenapa harus kita bayarkan nanti dulu deh begitu. Karena waktu itu ada kasus pajak yang ngemplang pajak itu negara ini dikemplang sekian triliun itu, sehingga ini berakibat citra yang kurang menarik buat masyarakat. Betul. Saya bayar pajak tapi ternyata di atas begitu. Dipergunakan untuk sesuai dengan peruntukannya. Nah ini dulu sih saya kira, tapi sekarang sudah mulai perlahan sadar mereka bahwa kita wajib pajak untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau sepeda motor ya sekian, kan? Kalau wajib pajak PBB tanah ya sekian. Menurut Mas Azhari sendiri, literasi pajak di masyarakat ini sudah cukup apa belum? Kurang ya. Kurang ya. Penting sekali memang beberapa sosialisasi, beberapa program, beberapa hal kaitan dengan pajak ini terus digencarkan sehingga masyarakat sadar bahwa oh iya ya, saya ini wajib pajak dan tentu pajak ini bukan untuk negara saja, bukan untuk saya saja, tapi untuk semuanya ini. Iya, betul. Lalu untuk perbandingan kepatuhan pajak antara wilayah, kabupaten atau kota di Jawa Timur itu gimana menurut Mas Azhari? Antara kabupaten itu gimana? Perbandingan kepatuhan pajak antar wilayah, kabupaten, kota di Jawa Timur. Ya itu kalau pajak ini sangat berbeda jauh ya. Misalnya kayak pajak kendaraan bermotor. Tentu kendaraan bermotor ini yang punya masyarakat Surabaya dengan Pacitan, dengan kota Batu misalnya, dengan kota Mojokerto misalnya, ini berbeda. Kalau Surabaya itu hampir 3 juta sekian penduduknya. Dan saya kok meyakini ya, itu 75% itu hampir pasti punya motor. Bisa jadi misalnya saya nggak surveinya nggak punya data ya. Ya semua orang mulai yang ngekos, yang ngontrak, yang punya rumah sendiri, yang punya villa, yang punya apartemen. Saya kok meyakini punya motor itu. Maka bisa jadi 90% masyarakat Surabaya punya motor. Nah berbeda lagi dengan mungkin yang di Pacitan. Berapa sih penduduknya mereka gitu kan? Kalau di sini 3 juta, penduduk di sana paling kira-kira 1 juta sekian. Kota lebih dikit lagi, Batu cuma 200.000 sekian. Nah ini dari jumlah penduduk saja, pengguna motor aja itu berbeda. Betul. Maka ada kesenjangan di sini. Surabaya tentu lebih besar. Ya, pasti lebih besar. Betul. Akan ada banyak warga yang pendapatan pajak. Betul. Ya. Lalu untuk Komisi C sendiri, bagaimana cara Komisi C untuk menanggapi tingginya angka tunggakan pajak kendaraan atau PBB? Oke. Provinsi Jawa Timur itu sebenarnya setiap tahun sudah melakukan namanya relaksasi berbentuk pemutihan pajak, pemutihan denda, kemudian ada beberapa yang tidak kita tarik. Nah, seperti halnya misalnya BPNKB, biaya balik nama. Boleh aja masuk Surabaya, tapi biaya balik namanya kita gratiskan. Nah, itu ditunggu aja. Biasanya sih Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti ada semacam promo buat wajib pajak khususnya kendaraan bermotor agar segera membayar pajak karena ada diskon. Betul. Mulai dendanya yang mungkin barangkali beberapa tahun yang lalu nggak sempat bayar pajak. Dan biasanya kalau di akhir tahun itu ada pemutihan juga ya Mas ya biasanya ya Mas ya gitu. Berarti itu sebenarnya program dari pemerintah ya itu ya. Program dari pemerintah seharusnya bisa membantu warga atau masyarakat kita untuk nggak malas bayar pajak, adanya pemutihan, ada promo-promo itu tadi gitu kan ya. Oke. Nah, untuk indikator keberhasilan nih, kalau misalnya kita pengen mengubah budaya malas bayar pajak, kira-kira apa indikatornya, Mas? Ini ya, jadi setiap tahun itu kita lihat kurvanya nih. Masalah Jawa Timur itu, kalau dari data yang saya terima, dari pajak kendaraan bermotor kurang lebih hampir 11
semua total PAD kita itu 16 triliun ya. Nah, sumber pendapatan paling besar itu adalah di PKB. Namanya pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ya. Itu setiap tahun naik. Artinya bahwa sebetulnya masyarakat Jawa Timur itu masih bertanggung jawab bahwa dirinya ini wajib pajak dan membayar pajak dengan tertib. Masih banyak begitu. Masih banyak. Yang gitu. malas itu sekian kok. Nggak terlalu banyak. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Itu kalau untuk PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau untuk PBB sendiri Mas gimana? Kalau PBB ini kan ke pusat. Kita nggak bisa mantau secara pasti ya berapa peningkatan ini kaitan dengan pajak PBB. Ya. Karena itu ada namanya sharing pendapatan itu ketika pajak dialihkan ke pusat, maka nanti ditransfer balik ke provinsi. Provinsi transfer ke daerah atau kabupaten kota. Oh begitu sistemnya, baik. Nah, kalau ngomongin soal siapa yang paling bertanggung jawab membangun kesadaran pajak, itu eksekutif atau legislatif, Mas? Ya, soal kesadaran pajak ini saya kira bukan hanya tanggung jawab pemerintah, legislatif, eksekutif, bukan. Ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ya. Pemerintah selaku pengelola juga wajib untuk mengelola dengan baik. Legislatif juga akan memberikan kontribusi melalui pendampingan sekaligus bahasanya itu dari kalau benar nggak ini dengan cara memberikan peraturan, dengan cara penganggaran itu bisa saja ini menjadi bagian penting untuk penggunaan hasil dari pajak. Masyarakat juga begitu. Harusnya masyarakat juga sadar bahwa saya ini lewat jalan ini. Kalau aku bangun sendiri jalan, tentu habisnya banyak. Betul. Kalau saya ini membuat tol ini juga butuh biaya yang banyak. Saya ini lewat di jalan ada lampu, biar kalau malam itu bisa terang dan membantu kita dalam jalan. Ini nggak bisa saya kemudian bayar sendiri. Maka dengan bayar pajak itulah kemudian mereka dapat berjalan baik, dapat keterangan ini, dapat listrik, macam-macam. Fungsinya apa? Untuk program lagi kembali ke masyarakat, dari masyarakat kembali ke masyarakat. Jadi sebenarnya dampak membayar pajak itu sudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri ya, begitu. Baik, Empower, jangan kemana-mana, kita masih di segmen 1, kita akan lanjut ke segmen 2 setelah yang satu ini. Masih di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, dan di segmen kedua ini saya dan Mas Asari akan membahas tentang pajak bukan sekedar kewajiban ya. Jadi wacana insentif dan penghargaan untuk wajib pajak yang patuh ini gimana sih nanti ke depannya gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal penghargaan untuk wajib pajak nih Mas, ini awalnya ide dari mana sih ide untuk ngasih insentif pajak ini muncul? Iya, itu berawal ada ungkapan dari Gubernur Jawa Barat KDM itu viral membebaskan wajib pajak bagi yang menunggak denda, bagi yang sekian tahun tidak bayar itu 2 tahun ke belakang dibebaskan dia. Nah, sehingga Jawa Timur ini banyak masyarakat yang termasuk WA ke saya, Mas, kok Jawa Timur nggak kayak Jawa Barat gitu kan? Akhirnya kemudian setelah hearing rapat dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, saya matur itu, Pak, ini juga banyak yang nunggak. Coba dihitung, bisa nggak kita membebaskan mereka? Tapi dihitung dulu ya, nggak ngawur maksudnya. Kalau ngawur khawatirnya PAD malah merosot. Iya, betul. Ternyata setelah dihitung, ini nggak boleh diteruskan Pak, karena kalau diteruskan kita melorot PAD-nya. Kenapa? Di Jawa Timur itu rata-rata banyak yang tertib bayar pajak. Ini makasih masyarakat Jawa Timur. Keren. Masih banyak nih yang nggak tertib pajak. Beda dengan sebelah. Jadi di sebelah itu banyak yang bayar sehingga aku kasih lu, gitu ya. Kasih lu pembebasan, tapi bayar ya berikutnya. Mereka semangat, langsung bayar. Ini beda nih ya, beda konteks ya. Kita dengan sebelah itu berbeda jauh. Makanya ketika kita bebasin, enggak. Nah, tetapi kemudian beriringan dengan itu, ini yang tertib pajak harus diapresiasi dong. Maka saya langsung bersuara waktu itu. Kalau nggak salah, banyak wartawan yang tanya ke saya bilang,
coba deh dipikirkan itu anggaran untuk undian, anggaran untuk ya misalnya tertib pajak tanggal 30 Juli misalnya, wajib pajak bayar terakhir misalnya. Maka diundian di kecamatan tersebut kasih misalnya apa deh, kaos kayak misalnya begitu ya, apa kaos, apa sepatu, apa ini, apa payung gitu, nggak masalah gitu. Toh itu sekian persen dari pajak untuk masyarakat kok, Betul. untuk menumbuhkan rasa penghargaan kepada masyarakat. Iya, apresiasi Iya. ya, bentuk apresiasi. Jadi ini ibarat kata bayar pajak itu udah kayak ya Mas ya, apa ya bilangnya itu, acara-acara door prize gitu Iya. ya, bener ya. Jadi beli tiket, beli kupon, terus diundi gitu betul. kan, terus dapat hadiah, dapat door prize gitu. Betul. Wah, keren banget ini. Apresiasi buat warga Jawa Timur ya. Keren. Karena ternyata masih banyak dari masyarakat Jawa Timur yang wajib taat membayar pajak ya. Keren daripada provinsi sebelah. Makanya kenapa ada inovatif lain ya dari pemerintah ya. Baik. Selain itu tadi, ke bentuk insentif apa aja yang pernah Mas usulkan ke Pemprov Jatim, Mas? Selain penghargaan reward kepada wajib pajak yang tertib, beberapa hari yang lalu saya sudah mendiskusikan, coba dihitung kembali, kira-kira kalau ada pembebasan atau pemutihan, itu di kelas berapa? Oke. Ada kan punya mobil gitu kan, punya naik motornya 2 misalnya. Iya, betul. Nah ini coba yang kelas berapa? Kalau seandainya kelas roda 2 aja yang dibebaskan, ini tahun berapa? Sehingga ini kalau mau dibebaskan nggak ngefek. Kalaupun kalau rugi berapa sih gitu. Yeah. Tapi untuk tambahan ini juga harus dapatkan, misalnya saya lagi fokus untuk bagaimana cara wajib pajak yang moge, motor gede. Itu kadang kita lupa untuk mengingatkan. Nah kalau moge ini dapat pajak dari moge, R2-nya kelas yang tahun sekian itu yang udah tua-tua, lama-lama motornya itu kita bayar, ini bebasin aja. Kalau kita dapat tambahan dari sini. Betul. Yang moge kita dapetin, tapi yang udah kayak motor-motor jadul lah. Ya betul. Itu tadi kepikiran itu sih. Jadi kalau motor-motor lama itu kan pajaknya nggak terlalu tinggi ya Mas ya. Kalaupun dibebaskan kan dari motor-motor gede ini yang kita dapat pajaknya lebih besar nilainya, jadi ketutup semua gitu. Nih masuk nih. Nah untuk skema undian sendiri Mas, skema undian untuk wajib pajak ini bisa diterapkan realistis nggak di Jatim kira-kira? Saya meyakini sangat mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Misalnya sangat gini. Mungkin. Satu kabupaten satu umroh misalnya. Saya kira umroh itu hanya kisaran 30, maksud 50 lah ya. 50 kali 38 kabupaten. Kurang lebih 150 juta, 1,5 miliar. Nah, dari pendapatan aja kita itu 9 triliun loh. Wow. Iya, 16 total semua pendapatan 16 triliun. Ya kan, paling besar dari pajak kendaraan bermotor. Kenapa sih kalau dikatakan 10 triliun itu? Berapa persen untuk mereka? Saya kira nggak ngefek. Maksudnya persentase untuk memberikan undian ini ke wajib pajak tetap bisa tercover dengan baik ya. Jadi nggak sampai rugi-rugi banyak gitu ya. Aman lah pokoknya ya. Nah, yang jadi hambatan utama dalam mengadopsi kebijakan insentif ini apa kira-kira nantinya? Mungkin. Apakah sudah terpikirkan gitu? Kaitannya dengan ini ya, dengan program yang lain ya. Jadi pemerintah ini sudah membuat banyak program melalui OPD, organisasi perangkat daerah, dinas lah dalamnya. Dinas pendidikan, banyak program kaitan dengan beasiswa, macam-macam. Dinas kesehatan, itu kayak sunatan massal, kayak dulu lah yang soal kesehatan ya. Ada juga yang soal pemudaan, itu di Dinas Pemuda Olahraga. Ada kemudian jalan santai, ada sepeda, macam-macam. Nah, program ini kalau kemudian kita terus-menerus melakukan subsidi atau bahasanya reward pada wajib pajak, ganggu nggak dengan program ini? Padahal program ini sudah kita anggarkan. Nah, khawatirnya nambah kegiatan juga nambah anggaran. Betul. Nah, ganggu nggak ini? Ini perlu kita hitung juga, Mbak. Nah, makanya tidak hambatannya belum sinkron aja nih di antara beberapa OPD yang di dalam beberapa provinsi Jawa Timur. Tapi itu masih belum diketahui karena belum dicoba juga ya. Tapi kemungkinan itu sudah ada ya, sudah terpikirkan ya Mas ya. Baik. Nah, untuk memastikan insentif ini tidak disalahgunakan atau tumpang tindih gimana Mas?
Kalau penyalahgunaan saya kira sekarang zamannya terbuka ya. Ya. Jadi agak sulit kalau kemudian beberapa pendapatan itu dipergunakan yang lain tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya kira sekarang zamannya terbuka, siapapun bisa melihat, bisa cek gitu ya, dan bisa memonitor. Nah, selanjutnya adalah kenapa kemudian kita ini belum mampu untuk memaksimalkan pendapatan itu. Ya, pertama saya kira pemerintah ini perlu banyak sosialisasi. Oke. Kalau sama-sama mengetahui enak. Kan Iya. nggak tahu emang saya masih real. Iya, betul. Yang perlu digencarkan ya. Perlu digencarkan sosialisasi ya. Nah, apakah semua jenis pajak daerah layak diberi reward atau ada prioritas sendiri? Sebenarnya harus ada prioritas ya. Misalnya mobil yang cc-nya 2,4. Ada yang 2000. cc yang 1000. 1500 gitu ya. Ini cc ini mempengaruhi. Ya. Karena mempengaruhi kaitan dengan namanya bahan bakar, kemudian jalan, itu beda Mbak. Misal jalan gede nih, jalan kampung misalnya, itu Avanza, Innova, motor pickup bisa masuk. Ya. Tapi ketika tower datang kan rusak tuh jalan. Betul. Maka perlu prioritas mana yang kita genjot, mana yang kita ringankan di situ itu. Harus ada prioritas ya. Betul. Sesuai dengan jenis kendaraan. Ya, setuju sih kalau itu sih. Nah, kira-kira sudah ada simulasi efek insentif nggak terhadap peningkatan PAD, Mas? Kita belum merasakan ya efek seperti apa, tapi hitung-hitungannya ketika insentif ini diberlakukan, ini mengganggu PAD nggak ini? Ini belum. Karena per tahun kan mesti meningkat nih. Dari 15,5 ke 16 triliun. Itu kan kita lihat mana sih yang naik ini. Apakah PKB-nya, apakah retribusinya, begitu. Karena pendapatan daerah itu banyak macam-macam, Mbak. Ada pajak kendaraan bermotor, ada retribusi. Misalnya tanah pemerintah provinsi di daerah mana mau dipakai disewa itu masuk ke bukan pajak ya, tapi ini retribusi. Nah, di sinilah kemudian mengganggunya di mana siklus ini. Kita lihat tadi. Lalu bagaimana DPRD bisa mengawal agar reward ini masuk ke kebijakan resmi? Jadi biar nggak jadi wacana aja gitu, Mas. Maksudnya. Inilah di sektornya kalau pajak di Bapenda ya, di Badan Pendapatan Daerah. Saya kira nanti Bapenda akan mengagendakan, menghitung kira-kira rewardnya ini butuh berapa dan di mana lalu kapan gitu. Baru nanti disampaikan ke DPR akan juga mewacanakan. Ini menjadi bagian karena pemerintah daerah itu dua, eksekutif, legislatif. Satu-satu nggak bisa jalan, harus dua ini. Harus berdua. Betul. Ya, maka kita nanti akan rapat kerja bersama untuk menentukan, harus memutuskan program ini layak untuk dilanjutkan. Itu dia Empower ya. Makin menarik obrolannya karena ternyata nantinya warga atau masyarakat yang taat pajak akan mendapatkan sebuah apresiasi dari pemerintah. Di segmen ketiga kita akan bahas apalagi, jangan kemana-mana, masih podcast Suara Rakyat. Nah, di segmen ketiga podcast Suara Rakyat kali ini yang masih membahas tentang pajak, kita akan membahas tentang digital yang aman, mudah, dan transparan. Tadi di segmen pertama saya sudah sebut ada banyak sekali digitalisasi pembayaran pajak ya, dan modernisasi sistem itu yang memudahkan warga masyarakat Jawa Timur untuk gampang bayar pajak ya, Mas ya. Kira-kira nih, tantangan utamanya apa sih digitalisasi sistem pajak daerah di Jawa Timur saat ini? Yang pertama, kesadaran masyarakat yang masih tergolong banyak yang gaptek. Meskipun semua rata-rata sekarang punya handphone ya. Smartphone ya. Smartphone mau apapun ya, tetapi menggunakannya ini kadang tidak semua orang bisa maksimal. Betul. Nah, ini mestinya plus minus. Bisa jadi keberadaan handphone ini kita jadikan sarana untuk sosialisasi, sarana untuk informasi terbaru dan update. Tetapi kadang juga handphone ini ketika kita nggak bisa menggunakan ya malah menjadi kayak bagian yang merepotkan. Terus bayar pulsanya tapi hanya ini aja yang digunakan, maka sayang sekali.
maka perlu kaitan dengan pelatihan atau bahasanya pembelajaran secara lokal ini, baik di desa, di kecamatan, di kabupaten, untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa sekarang itu gampang kok gitu loh, tinggal ngeklik, tinggal ini handphone aja bisa, kan begitu. Dengan sosialisasi ya, sekali lagi masuk ke sosialisasi, tapi lebih ke kayak kasih tahu nih tutorialnya cara membayar pajak gitu ya kan. Ya soalnya memang kita di pelosok-pelosok tuh nggak jarang orang bahkan pegang iOS gitu kan, pegang handphone yang sudah speknya udah tinggi banget, tapi pakainya itu aja gitu kan. Nah, kalau peran Komisi C sendiri Mas untuk mendorong transformasi digital ini tuh seberapa besar sih? Kita sudah meminta dinas di DPMPTS itu singkatan Dinas Pendapatan Daerah Satu Atap, DPMPTS ya, penanam modal satu atap. Nah, itu untuk memberikan program sosialisasi ke kabupaten atau kelompok masyarakat atau yayasan untuk terus-menerus memberikan pelatihan, terus-menerus memberikan sosialisasi. Nah, di program di situ kita belum cek sih, ini kan masih triwulan pertama. Nah, setelah kita evaluasi apakah sudah jalan belum di program ini. Berarti nantinya akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Triwulan sekali kita evaluasi. Triwulan sekali kita evaluasi. Mestinya di bulan Mei kemarin. Iya. Kayaknya ini bulan Juni deh molor ya. Berarti sudah ada dari Komisi C sendiri sudah ada dorongan untuk bisa masyarakat ini mengenal transformasi digital dalam membayar pajak gitu. Nah, kalau kerjasamanya dengan pihak perbankan atau fintech sendiri udah sejauh mana nih Mas? Kerjasama dengan pihak perbankan atau fintech yang berjalan sekarang? Untuk memudahkan semua itu, saya kira yang sudah berjalan, tetapi masih belum maksimal ya. Ini Bank Jatim. Bank Jatim itu karena bank BUMD, bank milik pemerintah provinsi, dinasnya juga dinas provinsi, ini sudah melakukan kerjasama yang cukup baik. Dengan cara apa? Dengan cara setiap desa, setiap bahkan RW itu ada namanya agen Bank Jatim. Nah, di situ itu tempat orang kalau misalnya jauh ke Bank Jatim, jauh bayar, cukup mereka WA saja atau ngabarin, mereka jemput. Nah, itu bagian dari kerjasama ya. Hanya saja memang karena kekuatan atau kaki struktur bank ini belum sampai ke sana. Ada beberapa desa yang belum sampai itu. Belum sampai sempurna se-Jawa Timur. Ada hanya berhenti di kecamatan, kayak gitu. Ada yang sudah sampai ke RT. Memang gitu. Terus gimana Mas caranya? Kalau misalkan nih dari Bank Jatim sendiri belum bisa sampai ke yang desa pelosok-pelosok tuh gimana cara mereka untuk bisa membayar pajak kalau nggak ada agen Bank Jatim di situ ya? Biasanya sih berhenti di desa. Kalau desa pasti ada. Di desa pasti ada. Desa pasti ada. Cuman orang ke desa kadang itu kan kadang kalau nggak urusan yang penting dia nggak mau. Betul. Karena mungkin takes time ya, dan jarak juga jauh ya Mas ya. Iya, betul. Dan untuk kabupaten atau kota, kira-kira apakah semua sudah punya kesiapan infrastruktur digital pajak? Iya. Kalau soal infrastruktur digital pajak, beberapa daerah sudah. Beberapa daerah. Tapi belum menyeluruh ya. Iya. Kayak kota-kota kabupaten besar misalnya Jember, Sidoarjo udah masalah ini. Tapi bagi yang agak pelosok misalnya, mohon maaf nih, yang Matraman ya bagian barat misalnya kayak Pacitan, saya kira ini belum segencar yang di perkotaan ini. Nah, ini perlu memang keseimbangan ya. Karena Jawa Timur itu mulai Sumeneb hingga Banyuwangi, kemudian sampai ke Pacitan, ini kan sampai ke Tuban. Ini bagian yang tak terpisahkan namanya Jawa Timur. Betul. Nah, oleh karenanya saya meminta juga beberapa provinsi untuk memantau nih mana kabupaten yang belum maksimal dalam menggunakan digitalisasi ini, mana kabupaten yang sudah dan bisa kita replikasi. Yang sudah bagus maka bisa ngajari kabupaten yang lain, sehingga ini untuk mempercepat
pendapatan asli daerah Jawa Timur. Masih didata juga sampai sekarang ya. Iya. Perlu tahu kabupaten mana yang Yang belum perlu belum sentuhan itu. yang belum bersentuhan dengan itu. Oke. Lalu gimana caranya mencegah kebocoran atau penyalahgunaan sistem pajak online? Nah, emang pernah bocor nggak? Iya. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin sangat ya. mungkin. Tetapi saya kok meyakini bahwa dengan digitalisasi itu semua akan transparan dan jelas. Dari mana, kemudian siapa yang bayar, itu jelas. Malah kalau yang nggak online ini emang kadang pakai kwitansi nggak dicatat di pembukuan. Nah, itu. Tapi kalau sudah online, insya Allah sih saya kok meyakini akan lebih transparan, akuntabel ya. Tinggal penggunaannya saja. Tinggal penggunaannya saja. Justru kalau yang manual itu malah sering kecolongan ya Mas ya. Benar. Makanya perlu adanya digitalisasi ini untuk pembayaran pajak online ya. Ada nggak sih Mas rencana jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pajak digital yang terintegrasi untuk Jawa Timur? Iya. Ini belum masuk agenda ya, tapi RPJMD, rencana program jangka menengah daerah selama 5 tahun, dengan harapan PAD ini terus meningkat, diimbangi dengan dinamika modernisasi, digitalisasi yang kian lebih canggih. Nah, pengimbangannya caranya dengan cara bagaimana? Maka yang pertama itu adalah kaitan dengan seperti kalau jenengan drive thru, nah itu kemanapun bisa, pokoknya nggak usah turun deh, gitu. Betul. Tinggal bayar di tempat jalan. Yang nggak punya misalnya mobil bisa antar jemput, udah begitu. Sampai ada namanya program ketuk pintu, pajak itu. Tapi bukan ketuk pintu itu bukan nagih ya, tapi kasih tahu dulu. Tanggal sekian waktunya bayar pajak. Mengingatkan ya. Kemudian melalui WA, melalui SMS, melalui call center itu sudah mulai dilakukan. Ini memang belum kita evaluasi ya, sehingga peningkatannya seperti apa. Tapi semoga bisa berjalan dengan baik ya Mas ya. Itu kan harapannya kita semua ya di sini ya. Oke. Nah, Pemprov Jatim punya aplikasi pajak sendiri nggak sih? Punya. Dia aja di mana, di webnya Bapenda Jatim. Oh, ada ya? Ada. Itu fungsinya untuk apa kalau boleh tahu? Satu, dirinya bisa apa sih wajib pajak yang hari ini harus kita bayar. Kita bisa cek ya di situ ya. Dan transparansi juga ada di situ. Nah, kalau transparansinya kayaknya belum ya. Karena penggunaan alokasi ini kan ya kalau masyarakat tahu semua sekian, dia mesti wow kayak begitu. Ya, memang belum segitu. Beda dengan desa. Kalau desa diumumin, Mbak. Diumuminnya? Misalnya begini. Di kantor desa itu ada namanya baliho, gede itu ukurannya 2 meter kali 3 meter rata-rata ya. Itu ditulisin dana desa, gitu, 1 miliar misalnya gitu. Untuknya apa? Jalan, poros, 200 juta. Untuk masyarakat 100 juta. Gitu. Untuk kegiatan PKK 50 juta. Manual ya itu ya? Manual. Setelah diketik gitu, di print dikasih di print ke banner. Desa baru. Nah, kalau provinsi sekian gimana caranya? Iya, betul. Maka saya kira masih belum ya. Tapi kalau desa sudah. Tapi untuk masyarakat mau ngecek kira-kira kita harus bayar pajak apa aja itu bisa ya di aplikasinya Pemprov Jatim. Luar biasa ya. Jadi Empower jangan lupa untuk cek wajib pajak apa yang belum dibayar. Nah, ini juga kekurangannya, tambahannya. Kekurangan pemerintah memang mestinya juga pra pajak atau jatuh tempo, pemerintah mengingatkan nih. Misalnya saya ini data kendaraan bermotornya belinya di Surabaya, data diri saya di sana, dicek aja tahun berapa belinya, maka ini diingetin sebelum jatuh tempo. Bisa begitu nih, tapi kayaknya belum nih. Belum ya, harusnya nanti diajukan ya Mas. Ya. Mas, kira-kira ada masukan nggak buat para generasi muda biar nggak apatis sama yang namanya pajak daerah? Kalau generasi muda harus contohin dong, harus beri contoh. Karena apa? Sekarang ini kita seringkali menggunakan internet, wifi untuk kaum muda yang suka ngedit, suka apapun ya. Nah, saya kira fasilitas itu kita gunakan. Dari mana itu kita menggunakannya? Dari pajak. Kalau nggak bayar pajak, nah terus gimana yang bayar? Maka ini juga satu, membantu negara, membantu masyarakat, agar kita juga punya amal baik di Jawa Timur. Closing statement untuk episode kali ini, Mas. Silakan.
pajak itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab DPR, bukan tanggung jawab masyarakat, tapi semuanya bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Guna pajak ini ketika terkumpul akan kembali kepada program masyarakat. Bisa melalui beasiswa, bisa membantu fakir miskin, anak terlantar, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang lagi di bawah. Dengan cara apa? Diberikan subsidi usaha, buka UMKM. Ini kan menolong banget ini. Maka kalau nggak tertib bayar pajak, kasihan mereka ini nggak dapat support. Betul. Maka yuk bayar pajak. Yuk bayar pajak, yuk Empower. Jangan lupa ya, bisa akses aplikasi Pemprov Jatim yang pajak itu di Ya, mana? di Bapeda. Di Bapeda, di Bapeda ya. Jadi Empower kalian bisa Baca cek pendapatan di sana ya. Langsung aja kira-kira udah bayar pajak apa belum. Jangan lupa bayar pajak ya Empower ya. Dan saya Yuri Sabrina bersama Mas Muhammad Asari ya. Kami berdua pamit, sampai ketemu di episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.